Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Malam ini kita akan melanjutkan materi yang lalu ya, terkait dengan OCFM dan ICFM. Kemudian nanti kita akan pindah ke apa namanya, ke materi yang berikutnya. Sepertinya kita agak behind schedule ya, dibandingkan dengan rencana yang sudah kita sampaikan di pertemuan pertama. Nanti mungkin saya perlu rearrange lagi ininya, eh, materinya biar mudah-mudahan tidak bisa tidak eh, telat ininya ya. Penyampaiannya nanti sampai akhir, bukan akhir semester tapi sampai sebelum UTS itu ya. Oke, jadi kemarin kita sampai di sini ya. Sampai di sini ya kalau tidak salah ya. Di sini dan eh, di sini. Oke, jadi kita lanjutkan ya. Kemarin kita sudah membahas apa namanya, eh, desain dari kisi, kemudian fuel bundle, kemudian eh, loadingnya ya. Eh, Sebagai gambaran, ya, ini nanti semakin lama nanti akan semakin lebih apa namanya, lebih detail lagi begitu ya. Eh, Nah, sekarang seperti yang sudah kita ketahui, sudah kita bahas, kita akan menjumpai dua jenis field management ya. Yang pertama itu adalah out of core field management, yang satunya adalah ya, in core field management. Jadi kalau out of core ini nanti akan apa namanya, berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan what to purchase atau apa yang akan dibeli ya. Dalam hal ini adalah tentunya bahan bakar, kemudian eh, what to reinsert ya, dari bahan bakar mana yang kemudian akan dimasukkan lagi ke dalam tracerator, karena ada apa namanya, ada bahan bakar yang nanti akan harus kita keluarkan dan kemudian pada beberapa siklus berikutnya mungkin masih bisa dimanfaatkan ya, artinya eh, jumlah ininya, jumlah bahan bakar yang ada di fuel assembly tersebut belum habis, sehingga masih mungkin untuk dimanfaatkan kembali. Ya. Nah, terkait dengan out of core ini, kadang perencanaannya cukup lama, ya. Jadi bisa beberapa siklus ke belakang, ya. Artinya, anggap satu siklusnya itu 1 tahun, mungkin perencanaannya bisa 5 sampai eh, antara 5 atau 10 tahun sebelumnya itu sudah di ini kan, di apa namanya, diperhitungkan ya. Jadi siklus pertama susunan terasnya seperti ini, jumlah eh, field assembly-nya ada berapa, eh, tipe A, tipe B, tipe C misalnya seperti itu, jumlahnya berapa. Kemudian nanti pada siklus yang kedua, ya berarti pada pengoperasian tahun kedua nanti susunan bahan bakarnya seperti apa, eh, jenis fuel assembly-nya bagaimana. Nah, ini ini kan sudah diperhitungkan eh, jauh-jauh hari sebelumnya. Ya. Jadi biasanya out of core ini nanti akan banyak berhubungan dengan long term planning ya, perencanaan jangka panjang. Ya. Nah, objektif yang ingin dicapai itu adalah meminimalkan eh, biaya energi levelized ya, levelized energy cost of the electrical grid. Jadi biaya apa namanya, kalau Anda belajar ekonomi teknik itu Anda mungkin sudah mengenal ini ya, LCOE ini ya, levelized cost of energy gitu. Ini kan apa namanya, biaya yang sudah diperhitungkan dalam
apa namanya dalam suatu eh, kurun waktu tertentu. Nah, ini nilai apa namanya besaran dari cost energinya itu yang ingin diminimalkan. Serendah mungkin kita mengeluarkan biaya untuk menghasilkan listrik yang apa namanya yang akan dipasarkan ke jaringan listrik. Itu ya seperti itu. Nah, desisitnya kebutuhan produksi energi dalam satu siklus ya ini berapa. Kemudian juga nanti ada penggunaan operasi stretch out. Ya. Nanti kita akan lihat lebih detail lagi ya di masing-masing ini, masing-masing poin ini ya. Kemudian jumlah dan komposisi FA yang baru dan yang terakhir ini adalah perangkat lama mana yang akan dimasukkan kembali. Ya, jadi yang seperti saya katakan tadi, ini dari bagian-bagian ini nanti akan menentukan pertanyaan ini ya, yang what to purchase ini. Kemudian yang terakhir ini yang berhubungan dengan what to reinsert. Ya. Parameternya apa nanti akan kita lihat. Ya. Nah, tapi tentunya karena kita ingin meminimalkan itu tadi, meminimalkan levelized cost of energy atau LCOE, eh, pasti nanti akan ada constraint. Artinya eh, kalau kita secara matematis saja ya, kalau kita mau meminimalkan suatu fungsi tertentu, fx kita minimalkan. Nah, itu eh, mungkin akan ada constraint atau yang membatasi proses minimalisasi tersebut. Ya, jadi dibatasi pada misalnya rentang tertentu atau mungkin apa namanya dibatasi dengan parameter yang lain. Ya. Nah ini juga demikian. Objektifnya adalah kita meminimalkan cost of energy, akan tapi ada concern-nya. Concern-nya apa? Misalnya eh, kebutuhan produksi energi pada satu satu siklus tertentu. Ya. Nah, dalam satu operasi reaktor, seringkali apa namanya kita memperkirakan berapa faktor kapasitas dari eh, pembangkit tersebut. Ya. Kalau Anda mungkin ingat ini biasanya kita tuliskan sebagai CF ya, capacity factor. Ini yang menyatakan apa namanya eh, availability dari eh, energi yang dibangkitkan dalam satu siklus realnya dibandingkan dengan eh, energi yang dibangkitkan secara ideal. Ya, nanti berapa persen? Idealnya tentunya 100%. Ya, capacity factor-nya sama dengan satu. Tapi realnya akan kurang daripada satu. Seperti yang kemarin sudah kita bahas, nanti akan ada gangguan, ya, interupsi, kemudian interupsi-interupsi yang baik itu dikehendaki maupun tidak dikehendaki, direncanakan atau tidak direncanakan. Ya. Nah, apa namanya, adanya constraint ini nanti akan menentukan berapa sebenarnya pengkayaan rata-rata dari perangkat bahan bakar baru, kemudian berapa banyaknya bahan bakar baru berdasarkan batasan reaktivitas atau burn up discharge. Ya. Dalam satu siklus ya. Kemudian constraint yang lain eh, adanya pembatasan nilai enrichment atau pengkayaan bahan bakar yang diizinkan. Ya. Nah, karena kadang dari sisi fabrikasi eh, ini pabrik bahan bakarnya itu seringkali membatasi maksimal yang bisa diinikan, yang bisa di apa namanya dimanufaktur oleh pabrik itu misalnya adalah maksimal 4% atau mungkin 5%. Ya. Karena apa? Karena nanti ada pertimbangan kritikalitas. Ya. Mereka nyusun bahan bakarnya seperti apa, menyusun apa fuel pin-nya itu bagaimana dengan tingkat pengkayaan sekian, ditaruh di storage-nya, ya. Sehingga eh, apa namanya ini akan membatasi eh, nilai pengkayaan yang apa namanya yang bisa dipesan gitu ya, yang bisa dipesan ke
pabriknya untuk kemudian nanti dibeli dan dimasukkan ke dalam teras reaktor. Kemudian berikutnya ini adalah discharge burn up. Ya, ini constraint-nya. Em, kita ketahui kalau burn up ini kan berarti merupakan gambaran berapa besarnya energi yang sudah dibangkitkan oleh bahan bakar tersebut ya, dalam waktu tertentu. Ya, biasanya kan yang ini eh, satuannya apa? Bisa megawatt D per ton itu ya, atau mungkin kadang dinyatakan juga dengan gigawatt D per ton atau per MTU ya, seperti yang kemarin kita lakukan atau minggu lalu kita lakukan itu hitung-hitungan pakai kertas itu ya, dan dinyatakan seperti itu berapa gigawatt per metrik ton uranium. Nah, artinya ini menyatakan apa? Ini kan satuan merupakan satuan energi, berarti sekian banyak energi yang sudah diinikan, sudah dibangkitkan per ton bahan bakar pada perangkat tersebut, ya atau nah, nanti macam-macam jenisnya, bisa di pinnya, bisa di perangkatnya, atau nanti pada zona atau batch kayak gitu ya. Nah, apa bedanya ya nanti kita lihat. Yang jelas di sini pengertian ini discharge burn up ini berarti adalah nilai dari burn up yang em, apa namanya menyebabkan suatu fuel assembly itu nanti akan keluar dari reaktor dan tidak bisa nanti dimasukkan lagi ke dalam bahan bakar ke dalam teras reaktor. Karena apa? Nanti karena ada batasan ininya, batasan dari sisi keselamatan. Ya, bahan bakarnya nanti sudah menjadi rusak, menjadi ketas, ya, karena ada produk fisi yang terbentuk dan sebagian ada yang berupa gas, ada yang terkumpul di bagian tengah, kemudian ada yang apa namanya membentuk crack atau retakan-retakan pada fuel pinnya, ya. Sehingga itu harus dibatasi. Berapa yang bisa diinikan, bisa apa namanya dipertahankan. Ya. Artinya ketika melakukan penentuan ini out of core ini manajemen bahan bakar di luar teras ini kan harus mempertimbangkan discharge burn up-nya nih. Jadi katakanlah misalnya discharge burn up-nya adalah 30.000 megawatt D per ton, ya. Kemudian dalam satu operasi misalnya itu kok satu jenis fuel assembly itu misalnya dalam satu siklus, misalnya 1 tahun, dia bisa apa namanya bisa eh, mempunyai burn up sebesar 12.000 megawatt per ton misalnya. Nah itu. Padahal batasannya discharge burn up-nya itu adalah 30.000. Ya. Artinya apa? Artinya eh, ini kan masih ada 28 berapa? 18 ya, masih ada 18 megawatt per ton energi yang bisa dibangkitkan dari bahan bakar tersebut sebelum dia akan didischarge. Nah, jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah bahan bakar tersebut tetap dipertahankan di dalam teras reaktor, dioperasikan satu siklus lagi ke depan, karena nanti satu siklus lagi berarti kan 24 eh, megawatt per ton, ya, di akhir siklusnya, siklus kedua. Atau bisa saja ini dikeluarkan pada operasi siklus kedua, tapi mungkin nanti pada siklus yang berikutnya, siklus ketiga, dia dimasukkan lagi, ya, sampai akhir siklus ketiga. Artinya nanti dia akan mendapatkan atau akan menghasilkan energi sebesar 24 megawatt per ton, 24.000 ya, megawatt D energinya, megawatt per tonnya, burn up-nya, sorry. Nah, itu tapi
karena batasnya adalah 30.000, berarti nanti tidak bisa lagi dioperasikan atau tidak bisa lagi dimasukkan ke dalam teras reaktor untuk siklus eh, berikutnya. Ya, jadi keluar di 24.000 megawatt per ton, ya sudah, nanti akan masuk ke dalam ini, ke dalam apa namanya, penyimpanan. Ya. Ini ya seperti itu. Jadi di pertimbangannya, jadi di awal perlu eh, diperhitungkan. Ya. Berikutnya adalah constraint-nya ini adalah reactivity hold down limits, ya, batasan untuk memastikan bahwa reaktivitas dari reaktor itu masih bisa apa namanya ditahan gitu ya, ditahan pada batas eh, yang diinginkan. Maksudnya adalah dia ketika di shutdown itu dia reaktor itu tetap berada dalam kondisi subkritis. Nah, untuk BWR ini apa namanya, hold down limits-nya dinyatakan dengan ini, dengan kondisi shutdown margin tapi pada kondisi cold atau dingin, ya, pada kondisi cold zero power. Ini untuk boiling water reactor dengan konfigurasi N-1 stack rod. Jadi anggap semua batang kendali itu dimasukkan ke dalam teras reaktor kecuali satu satu apa namanya, satu fuel assembly yang paling eh, apa namanya, atau mungkin bukan satu fuel assembly, satu satu bank begitu, satu bank dari fuel assembly yang paling reaktif itu macet, tidak bisa masuk ke dalam teras reaktor. Nah, tapi nilai shutdown marginnya ini dapat terpenuhi. Ya. Nah, mengapa ditentukan pada kondisi cold zero power? Ya, karena kita tahu bahwa koefisien reaktivitas suhu, baik itu bahan bakar maupun moderator, itu nilainya negatif. Sehingga kalau kita men-shutdown reaktor dari kondisi hot zero power menuju ke cold zero power, itu pasti nanti akan ada penambahan reaktivitas. Ya, kita punya power defect, nilainya negatif. Kita punya apa namanya, temperatur defect, ya, nilainya juga negatif, ya, karena apa, koefisien reaktivitasnya negatif. Ya, jadi kalau dari operasi daya nominal 100%, full power, hot full power, suhunya tinggi, kemudian dipadamkan, semua batang kendali masuk kecuali satu, ya. Kemudian reaktornya itu apa namanya, dingin, maka reaktivitasnya akan naik. Nah, semua batang kendali yang masuk -1 itu harus dapat memastikan atau dapat menjamin akan mencapai kondisi shutdown margin. Misalnya berapa? Ya tergantung dari anunya ya, desainnya. Mungkin 5%, 3% shutdown margin. Kalau untuk PWR, nah untuk PWR kita ingat ada boron yang dilarutkan atau soluble boron, ya, sehingga apa? Sehingga kebutuhan akan pengendalian reaktivitas menggunakan batang kendali ini tidak seketat boiling water reactor. Ya, Anda ingat kemarin ya kita ngitung-ngitung itu kan, oh batang kendalinya sekian, berarti kita mungkin perlu mengubah apa namanya, mengubah ppm dari boron terlarutnya menjadi sekian. Jadi ada bantuan ini ya, bantuan dari apa namanya, boron terlarutnya. Sehingga shutdown margin dari pressurized water reactor itu ditentukan dari kondisi apa namanya, hot zero power, ya. Beda dengan BWR yang basisnya adalah cold zero power. Jadi kalau PWR ini basisnya adalah hot zero power, jadi meskipun dayanya sudah rendah, tapi suhunya masih tinggi. Itu no problem karena ada bantuan dari soluble boron. Ya. Konfigurasinya
sama seperti BWR ya, yang menjadi syarat adalah N-1 start rate. Oke, nah sekarang ada lagi nggak? Kita lihat eh, contoh ya, tabel perencanaan pengisian fuel assembly. eh ini pekerjaan yang dilakukan bagi bagian dari out of core management ya, dengan tujuannya itu tadi meminimalkan levelized cost of energy dengan beberapa constraint-constraint yang tadi sudah kita bicarakan di depan ya. Ada disaster burnup, kemudian relativity hold limits dan seterusnya itu. Nah, Anda bisa perhatikan di sini misalnya ini ada cycle number ya. Siklus 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 16. Berarti ini nomor siklusnya ya, siklus keberapa. Kemudian di sini ada batch number. Batch number ini menyatakan eh, penomoran dari fuel assembly-nya. Ada 130, 220, 230, 260, dan seterusnya. Kalau Anda perhatikan angka ini, misalnya 130, ini menyatakan bahwa fuel assembly tipe ini itu nanti akan pertama kali masuk ke dalam reaktor pada batch yang, aduh sorry, pada batch yang ke satu, ya. Ini 130 dia akan masuk ke dalam reaktor batch ke satu. Kemudian ke siklus ke satu, maaf. Batch yang lain ada 220, ada 230, 260. Ini menyatakan eh, perangkat tersebut akan masuk pertama kali ke dalam teras reaktor pada siklus kedua, ya, dan seterusnya. Jadi Anda bisa lihat apa namanya kesesuaian di sini ya. Yang bawah-bawahnya juga demikian. Jadi kalau di sini kita punya 800, 810 ini nanti akan masuknya di siklus ke-8. Nah, ini ya. Nah, oke. Jadi yang bagian kalau bagian belakangnya apa? Ini kodenya ya. Karena misalnya di sini mengapa kok ada 220, 230, 260 ya. Misalnya ada di sini. Ini kan sama-sama masuk pertama kali di siklus kedua. Tapi di sini berarti kita mempunyai apa? Kita mempunyai tiga tipe fuel assembly yang berbeda. Yang dikodekan dengan 20, 30, dan 60 belakangnya. Dua digit berikutnya. Nah, itu melambangkan apa ya? Itu nanti apa namanya? Fuel engineer tentunya ya, yang tahu ini 220 ini mungkin pengkayaannya sekian persen, mungkin 230 sekian persen plus BP, ya, 260 juga demikian. Ya, jadi itu harus sudah tercatat ya untuk masing-masing apa namanya, masing-masing fuel assembly tersebut. Nah, sekarang eh, kita lihat misalnya ini mungkin start kalau kita tidak startnya dari yang siklus satu ya mungkin jadi agak susah membayangkannya. Eh, kita startnya mungkin agak ke bawah sedikit, nah gitu, atau geser ke kanan ya. Kita ambil di siklus nomor 4 misalnya. Di sini Anda akan melihat ya kalau kita runut ke bawah ya jalur ininya ya kita lihat ke bawah sini. Maka pada siklus keempat ini akan terdiri dari beberapa jenis fuel assembly. Ada yang berasal fuel assembly tipe 130 dengan jumlah 13 fuel assembly. Ada yang apa namanya tipe 220 dengan jumlah 46 fuel assembly. Tipe 230 ini jumlahnya adalah 9 fuel assembly. 260 ini 5 fuel assembly. Dan seterusnya. Sampai di sini kita lihat di 420. Jadi ini 400, 420 ini adalah fuel assembly yang masuk pertama kali pada siklus keempat. Jumlahnya yang 400 adalah 16, yang 420 adalah 44. Kalau kita jumlahkan ini semua ke bawah, maka kita akan mendapatkan 193 fuel assembly di dalam satu core. Ya, di satu core-nya ada 193, isinya seperti ini. Ini saya katakan ini adalah apa namanya?
manajemen out of core karena hanya menentukan aja. Oh, tipe ini jumlahnya berapa, tipe ini jumlahnya berapa, tipe ini jumlahnya berapa kayak gitu. Oke. Nah, artinya apa? Artinya nanti hubungannya dengan apa? What to purchase itu. Oh, berarti untuk keperluan siklus pengoperasian pada siklus keempat, maka saya perlu membeli ya apa namanya full assembly dengan spek seperti ini, gitu kan? Em, Spek untuk yang 400 seperti apa? Sejumlah 16 full assembly. Spek untuk apa? Tipe 420 itu seperti apa? Kita beli sebanyak 44 dan dimasukkan pada apa? Pada siklus keempat tersebut. Yang belum muncul di sini adalah di mana itu akan diletakkan. Nah, yang itu ya artinya saya punya tipe 400 ini ada sebanyak 16, 420 itu ada 44. Di mana ke-16 dan ke-44 fuel assembly tersebut akan saya masukkan. Ini kan tidak muncul di sini. Ini hanya jumlahnya saja. Pertanyaan tentang di mana itu akan diletakkan, ini adalah bagian dari in-core fuel management. Ya, jadi Anda bisa melihat perbedaannya. Ya, di sini kita hanya akan merencanakan berapa jumlahnya saja. Oke, sekarang kita lanjut. Ya, Eh, ini tadi di siklus keempat. Kita lihat siklus kelima. Ya, siklus kelima. Kalau kita perhatikan, di sini ada eh, 9 apa namanya? 9 fuel assembly tipe 230, 0 eh, fuel assembly tipe 260, 51 tipe 320 dan seterusnya, ya. Eh, dan kita bisa perhatikan bahwa tipe 130 ya 13 ini dan tipe 220 ini sudah tidak ada lagi di siklus kelima. Artinya 13 tambah 46 berarti 59 ya. Berarti 59 fuel assembly ini dikeluarkan dari teras reaktor pada siklus kelima. Oke, yang ini 59 plus satu lagi bukan satu apa satu jenis lagi ya. Ini 260 ya, tipe 260 ini juga nol. Artinya apa? Artinya yang tadinya di siklus keempat ini masih ada sebanyak 5, ini kemudian juga akan dikeluarkan. Ya, jadi yang keluar berapa? Yang keluar berarti ini ya 59 ditambah dengan 5. Kita punya 64. Oke. Nah, kemudian 64 yang keluar tadi itu akan dikompensasi dengan 64 fuel assembly yang baru. Ini yang kita lihat ya, yang kodenya 500, 510, 520. Ini adalah apa namanya 64 fuel assembly baru yang dimasukkan ke dalam teras reaktor untuk menggantikan ini 130, 220, dan 260. Oke, ya, tuh. Ya. Anda bisa lihat juga keseluruhannya di sini, ya. Nah, terus kita perhatikan kalau kita melihat ke arah horizontal, ini yang saya beri tanda apa namanya garis warna hijau itu, Anda akan melihat misalkan eh, field assembly tipe 260 ini ya, dia akan berada di dalam teras reaktor sebanyak 4 siklus. Jadi masuk pertama kali di siklus kedua, kemudian di siklus ketiga dia masih dipertahankan, di siklus keempat ini masih dipertahankan, ya. Di siklus keenam, siklus kelima eh, dikeluarkan, tapi di siklus keenam dimasukkan lagi. Ya, ini kan pertanyaan tentang what to reinsert. Ya. Apa yang mau dikembalikan lagi? 260. Letaknya di mana? It's out of question. Gitu kan? Pertanyaan itu nanti akan jawabnya di sisi in-core. Ya, seperti itu.
Nah, kemudian Anda bisa lihat lagi, ya, ini eh, ternyata secara apa namanya, meskipun secara total, ya, Anda akan melihat di sini, secara total ini pasti akan sama, 193 terus itu ya, kalau ini kalau dijumlah ini pasti akan kita dapati 193, ya karena susunan terasnya seperti itu, ya, harus ada 193 fuel assembly. Tapi kalau Anda perhatikan, di sini ternyata ada transisi, ya. Transisi apa? Dari yang susunannya seperti ini, satu siklusnya ini banyak, ya. Ini kan ada sampai bisa berapa siklus ini, berapa tipe fuel assembly gitu kan? Satu dalam satu siklus, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, ya. Mengalami transisi menjadi apa? Mengalami transisi, ya. Kalau Anda perhatikan di sini, ya, ini menjadi satu, dua, tiga, empat, lima, menjadi 5 jenis fuel assembly aja di dalam satu eh, siklusnya. Dan apa namanya? eh, kita bisa melihat, ya, kira-kira dari siklus ke-9 ke sana sampai dengan 12 ini polanya hampir hampir mirip, ya. Jadi ada yang kalau kita lihat di sini ya 5591 191, ya. Jadi ada yang eh, 5 bahan bakar lama, ya. Kemudian 91 ini 55 ya, berarti 10 tambah 91 bahan bakar lama, kemudian ditambah dengan ini satu ini ya, tambah 91. Jadi 92 bahan bakar baru yang masuk, ya. Jadi yang ini dipertahankan 101, benar ya. 91 tambah ini kita dapatkan apa namanya? 101 ya. Kemudian ditambah dengan 90 eh, 92 yang baru. Yang ini 8. Nah, ini juga demikian. Siklus 10-nya juga demikian, ya. Kita eh, ini eh, mungkin ini transisinya ya. Yang di 10 ini mungkin setelah ini nanti akan ajak ya. Ini yang lama ya, 5191. Kemudian yang baru adalah 591. Ini juga demikian, 1591, kemudian 591, ini 5591, 191. Jadi kalau dilihat dari sini, ini akan ada apa namanya? Ada beberapa siklus yang akan eh, jumlah yang keluar dengan jumlah yang masuk itu nanti akan akan imbang, ya. Nah, ini yang biasanya kalau sudah mencapai katalah dari satu siklus ke siklus berikutnya itu sudah hampir sama atau mungkin serupa terus, artinya katalah 50 keluar, 50 masuk, ya. Yang 50 itu misalnya 30 dari tipe A, 20 tipe B, saya itu. Yang masuk nanti juga akan seperti itu misalnya, ya. Nah, ini nanti beberapa siklus itu bisa bisa apa namanya? Bisa berlangsung seperti itu. eh Apa namanya, polanya serupa, kondisi seperti itu kita sebut sebagai kondisi equilibrium core, ya, atau teras equilibrium, teras timbang. Artinya sudah tidak lagi berubah urutan ininya. Tapi kalau kemudian pada siklus tertentu, ya, ini berubah lagi, nah berarti ini akan mengalami proses transisi. Transisi ke apa? Transisi menuju ke equilibrium core yang berikutnya, ya, itu. Nah, ini hitung-hitungannya itu dilakukan apa namanya, berdasarkan basis seperti ini dengan constraint-constraint yang tadi sudah kita tentukan tadi, ya. Jadi oke, ini sudah, ya. Oke, ada pertanyaan terkait dengan out of core ini. Baik, kalau tidak ada kita lanjut ya. Bentar. Ini animasinya masih gerak. Oh ya, berarti yang ini ya, yang terakhir hijau ini yang apa yang kita lihat di sini ini menjadi satu apa namanya, satu equilibrium yang
baru lagi ya. Jadi di sini kita mencapai kondisi equilibrium, kemudian ini mengalami transisi, kemudian ini nanti akan menjadi equilibrium core yang berikutnya. Ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan bicara tentang in-core nuclear fuel management. Nah ini pertanyaannya adalah where to position. Tadi kita sudah menetapkan tipe A jumlahnya sekian, tipe B jumlahnya sekian, tipe C jumlahnya sekian pada satu siklus tertentu. Pertanyaan berikutnya adalah mau ditaruh di mana, kan? Kalau tadi ada 193, cara ngisinya bagaimana? Nah, jadi decision-nya adalah apa? Penempatan dan orientasi perangkat bahan bakar, ya, mau ditaruh di mana? Orientasi ini nanti eh, berkaitan dengan geser ya, pergeseran dari posisinya itu. Kemudian untuk BWR ini ada apa namanya decision khusus yaitu posisi batang kendali sebagai fungsi dari burnout. Ya, jadi apa namanya? Karena tidak ada soluble poison, maka posisi batang kendali eh, itu menjadi sangat penting di BWR. Ya, ini dari fungsi burn up itu nanti dia akan eh, diposisikan misalnya masuk sekian persen. Nah, kalau pada apa namanya pada PWR karena ada soluble poison ya yang apa namanya bank bank D itu ya biasanya si yang itu kan yang bank D itu ya. Bank D-nya mungkin bisa aja fix pada posisi tertentu selama satu siklus itu, tapi soluble poisonnya ya boron terlarutnya itu yang dikurangi ininya apa namanya konsentrasinya ya. Anda kan sudah lihat grafiknya ya semakin lama tadinya mungkin di sekitaran berapa 1.500 sampai 2.000 ppm. Terus namun semakin lama semakin berkurang ya. Sengaja dikurangi dengan proses fit and bleed. Tapi posisi bank D-nya acak di situ. Nah, nanti baru pada siklus berikutnya ini nanti dievaluasi lagi mungkin posisi bank D-nya berubah, kemudian atau mungkin tetap juga bisa, tapi kemudian apa namanya soluble poisonnya mungkin akan di adjust, dilakukan apa penentuan berapa jumlah dari eh, apa konsentrasi yang perlu diisikan. Seperti yang kemarin Anda lakukan itu ya, apa namanya eh, penentuan critical position itu ya. Nah itu. Oke. Nah, objektifnya apa? Nah, ini yang mungkin menjadi eh, challenge bagi kita karena objektifnya itu banyak dan seringkali saling bertentangan. Kalau tadi yang out of core itu jelas objektifnya. Yang di sini ya jelas juga, tapi terlalu banyak gitu. Ya, seringkali sering bertentangan. Nah, misalnya kita akan lihat dari sisi ekonomi. Ya, kalau dari sisi ekonomi, maka objektifnya itu adalah meminimalkan biaya siklus atau cycle cost-nya itu ya. Artinya kalau biaya itu berarti kan eh, ya gampangnya uang yang dikeluarkan itu kan dalam satu siklus itu, nah itu diminimalkan gitu kan. Kita tentunya menginginkan income yang setinggi mungkin, tapi yang dikeluarkan, yang expense-nya itu serendah mungkin. Ya, ini kan tinjauan ekonominya kan seperti itu. Nah, untuk mencapai seperti itu, untuk mencapai objektif dari sisi ekonomi, ya, maka inventory bahan-bahan bakar baru dan bekas yang tetap, ya, yang berada di dalam teras reaktor, itu diatur agar produksi energi siklusnya itu dimaksimalkan, atau, nih kan, burn up fuel assembly yang dikeluarkan di akhir siklusnya atau di saat EOC itu dimaksimalkan, atau nah ini cost atau biaya untuk membeli perangkat bahan bakar itu diminimalkan. Ya, jadi untuk mencapai ini itu ada beberapa apa namanya, beberapa cara yang eh, bisa dilakukan. Ya.
Nah, yang pertama, yang terkait dengan memaksimalkan produksi energi siklus ini, karena energinya itu ingin semaksimal mungkin dihasilkan, maka reaktivitas teras di dekat EOC-nya itu juga harus maksimal, ya, ya gitu. Karena kalau sudah dekat dengan apa namanya nilai rho sama dengan 0 atau K sama dengan satu kan berarti memang sudah ini sudah apa namanya sudah habis gitu kan masa hidupnya itu. Tapi ini sedapat mungkin reaktivitasnya masih masih tinggi sehingga itu bisa di apa namanya di burn eh, lebih besar ya artinya energinya nanti akan bisa diproduksi lebih 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 banyak. Nah, kalau seperti itu, maka efeknya adalah di loading pattern-nya, di pola pengisian bahan bakarnya. Yang dipilih, misalnya di sini adalah tipe L3P atau low leakage loading pattern. Ya, ini seringkali disebut L3P. Ya, ini L-nya ada 3, low leakage loading pattern. Kalau yang lebih anu lagi, lebih ketat lagi, itu loading pattern-nya disebut sebagai L4P. Ini lebih ketat lagi dibandingkan ini. Itu apa? Kenapa kok L-nya ada 4? Karena ini tulisnya low-low itu ya. Sangat rendah itu. Low-low leakage. Nah, itu kan. Low-low leakage loading pattern. Jadi L-nya ada 4. Nah, jadi untuk hal yang seperti ini digunakan loading pattern-nya L3P. Bahan bakarnya itu yang kurang reaktif, artinya yang apa namanya, yang nilai rho reaktivitas di fuel assembly-nya itu rendah, itu ditaruh di tepi. Yang reaktif, artinya nilai rho fuel assembly-nya itu tinggi, itu ditaruh di tengah. Dan biasanya yang reaktif itu adalah bahan bakar baru, ya, karena belum belum ini kan, belum apa namanya, belum mengalami reaksi fisi. Jadi yang agak yang sudah berada di apa namanya, berada di reaktor beberapa saat itu ditaruh di tepi, yang baru berada di tengah. Nah, ini kita sebut sebagai L3P. Nanti kita akan bahas tipe-tipe ini ya, loading pattern-nya ya. Ini hanya sekedar ilustrasi aja dari contoh ya, salah satu loading pattern yang digunakan untuk memenuhi persyaratan memaksimalkan produksi energi siklus. Nah, kemudian bahan bakar baru yang beroperasi pada daya yang lebih tinggi dan mendapat burn up yang lebih tinggi, sehingga siklus berikutnya perlu apa? Perlu pengayaan yang lebih tinggi. Ya. Nah, jadi ini eh, perlu di ini kan pertimbangkan. Nah, kalau ini yang kedua ya, cara yang lain, ini adalah memaksimalkan discharge burn up. Ya. Berarti hasil kali antara produksi energi siklus dengan daya relatif rata-rata fuel assembly itu harus maksimal. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa perangkat bahan bakar yang baru itu tidak boleh dibakar secara agresif. Karena apa? Karena kalau dibakar secara agresif, ini berarti nanti dia akan cepat habis gitu kan. Ya. Tapi inginnya kan dia bisa discharge burn up-nya tinggi gitu kan. Berarti sedapat mungkin dia kayak terlalu apa namanya? Kayak pelan-pelan gitu ya. Bakarnya itu pelan-pelan sehingga nanti bisa sampai ke nilai maksimal pada saat end of cycle. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dari dua contoh itu saja. Yang pertama yang apa namanya memaksimalkan produksi energi, ini yang pertama ya. Artinya berarti kita akan maksimalkan keefektif pada end of cycle. Ini yang kedua contohnya kita memaksimalkan discharge burn up. Efeknya apa? Efeknya loading pattern-nya menjadi berbeda ya. Ini masih sama-sama ingin mendapatkan eh, objektif dari sisi ekonomi ya. Cost-nya itu dibuat serendah mungkin tapi dengan cara yang berbeda, loading pattern-nya ternyata akan berbeda. Ya, jadi kalau untuk yang memaksimalkan keefektif pada end of cycle, kita bisa melihat di sini ya, ini yang eh,
hijau ini ya, yang hijau ini region satu dan region 2 ya. Kemudian yang ini yang warna kayak coklat-coklat ini adalah region eh, 3. Nah, yang ini region 3 ini nilai reaktivitasnya itu tinggi dibandingkan dengan yang ini. Artinya ini relatif baru ya dibandingkan dengan ini. Kalau yang ada angka-angkanya ini berarti ada anunya, ada apa namanya? Ada burn up-nya. Maaf, ada apa namanya? Burnable poison-nya. Ya, jadi ini pengkayaannya juga lebih tinggi ya, tapi diberi burnable poison ya, yang empat empatnya. Kalau kalau ini nol nol ini berarti tidak ada burnable poisonnya ya, tapi ini region 4 berarti ini lebih anu lagi, lebih apa, lebih tinggi lagi reaktivitasnya. Eh untuk objektif yang atau cara yang kedua ya, yaitu maksimalkan discharge burn up, kita bisa melihat ini kondisinya agak berbeda, itu kan. Yang ini yang apa namanya, yang pengkayaannya tinggi, yang nilai reaktivitasnya tinggi, naruhnya di luar, ya kan? Yang hijau-hijau ini, yang reaktivitasnya rendah, posisinya relatif di bagian tengah, ya, hampir mengelompok di sini. Kan beda kan dengan yang ini. Ini relatif apa, ada yang di bagian tepi ini, ya. Sementara yang bagian tengah-tengah di sini ini apa namanya, diisi dengan eh, fuel assembly yang nilai reaktivitasnya tinggi. Ya. Memang ada beberapa yang di bagian tengah, tapi apa namanya, yang di bagian luarnya ini eh, sama juga masih eh, region yang rendah reaktivitasnya. Ya, jadi Anda bisa bisa melihat contoh di sini apa namanya, objektif yang berbeda, objektif yang sama, ya, dilakukan dengan metode yang berbeda, itu akan menyebabkan loading pattern-nya juga akan berbeda. Ya. Ini in-core fuel management-nya di sini. Jumlah fuel assembly-nya sama persis, ya. Yang region 1, 2, 3, 4 jumlahnya sama, hanya saja cara meletakkannya berbeda. Ya. Oke, ini yang ketiga ini ya, meminimalkan biaya perangkat bahan bakar baru ya. Ini untuk PWR ini adalah meminimalkan pengkayaan rata-rata bahan bakar. Untuk BWR ini hubungannya dengan apa namanya, masukkan bundel yang tersedia menghasilkan biaya minimum ya. Jadi ini anu lagi. Oke, em, sekarang kalau tinjauannya dari sisi thermal, nah objektifnya sekarang bagaimana? Objektifnya adalah memaksimalkan margin thermal dari batasan-batasan yang ada. Artinya adalah jangan sampai batasan itu terlampaui. Jadi misalnya gambarannya seperti ini, ya. Ini adalah limitnya, eh, ya. Ini limitnya. Ini mungkin ditetapkan oleh apa namanya, oleh badan regulasi, ya. Maka yang kita inginkan adalah memaksimalkan margin thermal. Jadi nilai operasionalnya atau nilai nominalnya itu berada di sini. Dan ini selisih antara ini nominal ya, nominal itu ya untuk kondisi operasi full power normal ya. Nah, selisih antara limit dengan nominal ini yang kita sebut sebagai margin. Margin. Oke. Kita ingin maksimalkan ini ya. Karena apa? Dari ininya aspek safety-nya ini tentunya akan lebih aman kalau apa namanya, parameter nominalnya ini jauh di bawah limit yang ditetapkan ya. Meskipun ini limit ini ditentukan oleh siapa? Ini ditentukan oleh regulasi atau oleh badan regulatornya ya. Limit ini biasanya masih lebih rendah dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan apa namanya, batasan eh, kerusakannya, kerusakan material misalnya ya.
Misalnya suhu itu kan, suhu batas rusaknya adalah di 2200 derajat Celcius, ya, misalnya di sini, maka limitnya berada di bawah, limit untuk regulasinya berada di bawahnya, nominalnya di bawahnya lagi. Ya, kayak gitu. Oke, nah, constraint-nya apa? Ya, kita lihat aja. Nyata constraint-nya banyak banget. Ya, yang membatasi bagaimana kita akan bisa mendapatkan nilai margin thermal yang maksimal. Mulai dari fuel inventory yang tersedia, orientation mix imbalance, ya, Eh, apa namanya, naruh ininya itu, eh, apa, eh, tidak tidak imbang ya. Jadi apa namanya, relatif tidak, apa namanya, tidak simetri begitu. Ya. Kemudian constraint lagi pengkayaan maksimum bahan bakar baru. Ya, shutdown marginnya minimum. Ya, jadi dibatasi gitu kan, tidak boleh apa namanya kurang dari eh, sekian. Densitas daya pelet dan pin ini juga dibatasi karena nanti kalau tidak dibatasi eh, claddingnya akan leleh. Ya. Batas batasan discharge burn up pada pin assembly dan batch. Ini kalau tidak dibatasi nanti bahan bakarnya rusak. Ya. Kandungan persen berat maksimum burnable poison. Ya. Mengapa ini dibatasi? Ya ada anunya kan, apa namanya, dari sinetroniknya juga ada efeknya. Kemudian nanti dari sisi thermal, penambahan burnable poison ke dalam pin bahan bakar itu akan menyebabkan degradasi kualitas dari material. Ya, konduktivitas thermalnya akan berkurang. Ya, apa namanya? Ya, terutama di situ ya, dari si konduktivitas thermalnya itu nanti akan berkurang. Kalau misalnya UO2 saja tanpa burnable eh, poison itu nilainya sudah rendah, nilai konduktivitas thermalnya, ya kalau Anda ingat lagi yang kemarin ikut termodinamika reaktor itu kan nilai konduktivitasnya kan rendah ya, di sekitaran berapa, sekitar 4 watt per meter Kelvin itu kan, ditambahi dengan burnable poison itu akan lebih rendah lagi. Ya, enggak, itu dibatasi, nggak boleh lebih dari sekian persen. Kemudian untuk PWR, ya ada batasan lagi konsentrasi maksimum boron larut karena akan bisa menyebabkan MTC positif. Ya. Nilai MTC-nya maksimum. Ya. Konsentrasi boron larutnya ditarget saat end of cycle. Nah, ini kan jadi apa namanya? Jadi constraint khusus untuk PWR. Untuk BWR ada MCPR minimum. MCPR itu adalah MCPR ini adalah minimum critical critical ya, power ratio. Ya, ini eh, hampir mirip konsepnya dengan MDNBR. Ya, kalau MDNBR ini ada di pressurized water reactor, kalau untuk BWR eh, batasnya adalah di MCPR. Oke, laju air pendingin teras yang ditarget saat end of cycle. Jadi ini constraint-nya ini cukup banyak eh, yang akan batasi. Nah, jadi ICFM pada loading pattern, pada pada pressurized water reactor ini untuk menentukan loading pattern termasuk vulnerable poison. Kemudian untuk yang BWR, selain loading pattern juga harus digunakan untuk menentukan CRP. Ya. Oke, sorry, ada pertanyaan nih ya dari apa namanya, dari Alrit ya. Untuk mengetahui fuel mana yang burn up-nya sudah tinggi, caranya bagaimana? Apakah hanya dari skema CFM yang eh, sebelumnya saja? Ya, karena eh, kalau OCFM ini kan kita bisa memperhitungkan, nanti kita lihat anunya ya, perkiraannya itu. Em, dalam satu siklus untuk tipe bahan bakar ini nanti eh, satu siklusnya nanti akan apa namanya, dia akan bisa 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 sampai sekian itu tadi ya, benarnya sampai sekian megawatt per eh, per ton kayak gitu kan. Nah, terus
eh, itu kan nanti akan ada mappingnya itu ya. Jadi dalam satu satu siklus itu akan dilakukan mapping posisi ini kalau apa namanya eh, kalau di misalnya di PWR kalau Anda lihat itu eh, apa peta terasnya itu kan ada kode angka sama huruf misalnya ya. A, B, C, D, F, G, H, kemudian 1, 2, 3 sampai mungkin 15 atau 17 bawah itu. Jadi misalnya pada posisi B, B5 gitu, ini nanti akan diisi oleh apa namanya, oleh anunya ya. Tapi ini sudah masuk ke isi FM-nya kalau kalau sudah sampai seperti itu. Tapi kalau dari OSI FM-nya nanti hanya hanya akan diperkirakan saja bahwa untuk tipe fuel assembly tertentu dia akan bisa secara rata-rata dia akan eh, mencapai sekian megawatt per ton ya dalam satu siklusnya ya itu bisa diperkirakan ya bisa diperhitungkan sehingga dalam satu siklus kemudian kita akan bisa tahu bagian mana yang apa namanya yang jumlahnya atau burn up-nya itu masih masih apa masih tinggi mana mana yang sudah rendah atau kebalik ya burn up-nya masih rendah atau sudah tinggi ya seperti itu. Jadi ini hanya gambaran kasarnya saja. Nah, gambaran karena ini kan apa namanya infonya kan hanya berlaku untuk rata-rata dalam satu jenis fuel assembly aja atau satu tipe itu saja misalnya di 200 misalnya seperti itu. Detailnya itu baru ketahuan kalau masuk ke Incor. Karena apa? Karena eh, untuk batch yang sama ya tingkat pengkayaan yang sama dimasukkan secara bersamaan ditaruh pada posisi yang berbeda itu akan dikenai flux neutron yang berbeda-beda sehingga burn up di masing-masing fuel assembly meskipun awalnya itu adalah sama ya pada saat apa namanya fresh fuel itu tentunya burn up-nya nol kan ya masukkan ke dalam teras reaktor selama satu siklus itu nanti bisa beda-beda ya. Out of core fuel management OCFM itu hanya memperkirakan nilai rata-ratanya tapi per individual itu baru tahu kalau perhitungannya atau penentuannya adalah di in-core fuel management-nya. Seperti itu. Kemudian saya mau nanya ini, Pak, kalau misalkan ada kendala gitu, berarti skema yang OCFM itu nggak berlaku lagi, ya, Pak? Eh, Harus lebih fokus di CF-nya. ya, jadi eh, makanya kan gini, OCFM itu nanti sebenarnya kan digunakan untuk perencanaan yang jangka panjangnya, ya. Nah, jangka menengah, jangka pendeknya itu bermainnya adalah di ICFM. Jadi bisa saja kemudian ini di awal nih ya, kan sudah direncanakan sekian siklus ke depan sampai 10 siklus ke depan ya dengan asumsi kondisi sekarang misalnya ya kita perlu tipe A sekian tipe B sekian tipe C sekian ya kemudian kalau sudah sampai apa namanya beberapa siklus misalnya sampai core equilibrium itu ya apa teras timbang itu kan sudah bisa diperkirakan tapi ternyata kemudian belum sampai siklus ke 10 ini ada perubahan. Misalnya apa? Perubahannya terkait dengan power demand-nya misalnya. Kebutuhan dayanya itu berubah ya. Eh, misalnya apa namanya? Demand electricity-nya itu naik misalnya seperti itu. Itu kan sudah berbeda dengan prediksi di awal ya. Nah, ketika seperti itu ini kan harus harus mengalami perubahan ya. Nah, nah itu nanti kemudian apa? Dipertimbangkan pada saat ICFM-nya ya ada apa namanya ada constraint seperti ini ya ini peningkatan daya ini berarti kan nanti pasti akan apa namanya memerlukan flux neutron yang lebih tinggi sehingga power ininya akan lebih tinggi kemudian targetnya nanti akan seperti apa ya apakah
di saat burn up-nya tadi mau dimaksimalkan atau tidak, nah gitu. Nah ini eh, nanti bisa saja nanti di tengah-tengah itu nanti akan mengalami perubahan, nah gitu. Jadi eh, apa namanya film manajemennya itu nanti kita bisa melihatnya seperti itu dari jangka panjang itu itu yang out of core-nya itu, nah yang pendek menengah itu bermainnya nanti yang di ICFM-nya itu. Seperti itu. Ya, terima kasih, Pak. Ya, maksud. Oke. Nah, oke. Jadi ini eh, kita lanjut ya. Problem utama dari SFM dan ya SFM ada PWR dan PWR ini ya sudah kita lihat. Jadi karakteristik dari problem ICFM ini adalah besarnya ruang pencarian solusi. Karena apa? Karena kita nanti berhadapan dengan apa namanya peletakan fuel assembly pada posisi yang berbeda. Ya, kalau ukuran core-nya besar, ya berarti nanti di sini kita akan perlu secara matematis ini kan permasalahan kombinatorial ya. Ini kombinasi ini kan. Ini masuk ke sini, masuk ke sini, ini masuk ke sini. Nah, seperti itu. Jadi apa yang kita dapatkan bahwa masing-masing ini apa namanya loading pattern itu ya. Jadi posisi yang berbeda saja, katakanlah geser atau saling menukarkan dua field assembly pada dua posisi yang berbeda, ini kan berarti sudah mengubah loading patternnya ya. Berubah sedikit aja sebenarnya sudah berbeda susunannya ya. Nah, kita akan berhadapan dengan apa? Berhadapan dengan jumlah loading pattern yang kombinasinya besar sekali ya. Jadi ada 10 pangkat 100 loading pattern yang berbeda yang itu perlu apa dipertimbangkan. Nah, makanya ini biasanya kemudian nanti ada kemungkinan penyederhanaan ya, maka seringkali kita tidak berbicara tentang teras full ya, kayak naruh sembarangan gitu, tidak seragam, tapi kadang kita berbicara hanya pada mungkin seperempat teras saja atau seperdelapan teras, tapi kemudian itu menjadi simetri. Jadi kalau kita berbicara seperempat teras, maka katakanlah tadi sekitar 200 fill assembly ya gampangannya gitu kan, maka kita hanya berbicara tentang menaruh bahan bakar pada 50 posisi saja. Ya, yang 150 lainnya ini hanya sekedar simetri dari yang sudah kita susun itu. Sehingga proses pencarian apa namanya eh, komposisi atau loading patternnya ini berarti menjadi eh, lebih rendah. Ya. Atau nanti kita bisa menggunakan proses apa namanya optimasi untuk pencarian loading pattern. Ya. Ya. Oke, ini contoh ya. Nah, oke, ini contoh untuk B, sorry, ini BWR ya. Jadi satu kotak ini satu klaster ya. Ingat ya, seperti yang pernah saya sampaikan, kalau di apa namanya di BWR itu kan satu klaster itu berarti ada 4 field assembly, yang mana di tengahnya ada batang kendali yang tipenya cross itu. Ya. Jadi ini satu kotak gini ini satu klaster yang terdiri dari 4 field assembly. Makanya di sini kan ada misalnya yang saya anukan ini kan ada warna apa kuning, biru, biru, putih ya gitu. Ini kan berarti tipe field assembly-nya berbeda. Atau kalau di sini bukan anu tapi apa namanya eh, gambaran ininya ya, gambaran dari eh, ini pengkayaannya ya. Ya. Oke. Jadi ini misalnya transisi dari siklus ke 22 menuju ke siklus 23. Jadi end of cycle 22 yang ini eh, nilai burn up di masing-masing posisi fuel assembly ini bisa diperkirakan seperti ini.
ya. Jadi yang warna-warna ini yang ininya apa namanya, yang menentukan burn up-nya. Jadi semakin ini, semakin apa namanya, oh sorry, ini bukan bukan anu ya, legendnya ini bukan anu, bukan apa namanya tingkat pengkayaan, tapi burn up-nya ya. Jadi karena di sini ada 10 pangkat 4. Jadi kalau 4 di sini ini maksudnya adalah 40.000 ya. 4 kali 10 pangkat 4, berarti kan 40.000 megawatt per ton. Ya. Jadi kalau kita lihat ini semakin semakin menyala gitu ya, semakin merah di sini berarti akan eh, bernapnya sudah tinggi. Tapi semakin warnanya apa namanya mendekati biru itu berarti bernapnya masih masih rendah. Nah, kalau kita lihat di sini ini berarti nanti yang bernapnya sudah tinggi ini kemungkinan nanti akan dikeluarkan ya, dikeluarkan kemudian akan dimasukkan apa namanya bahan bakar yang baru. Bahan bakar baru itu yang ini ya, yang warnanya putih. Jadi kita bisa melihat ini warna-warna putih ini adalah masukan bahan bakar bahan bakar baru ya. Tapi ya tentunya apa namanya belum tentu naruhnya itu sama dengan posisi bahan bakar lama yang dikeluarkan ya. Karena apa? Ya karena ada orientasi, dilakukan reshuffle ya. Yang bahan bakar lama yang tidak dikeluarkan itu nanti akan digeser ke posisi lain ya, ke posisi lain, kemudian ya, digeser-geser itu, kemudian yang baru kemudian dimasukkan ke ini yang masih kosong ya. Jadi Anda bisa perhatikan antara apa namanya antara end of cycle dari siklus 22 ke beginning of cycle siklus 23 ini nanti akan mengalami perubahan. Nah, kita juga bisa melihat di sini ini untuk yang bahan bakar baru di sini ada yang ini fresh ya, kemudian yang biru di sini ini adalah kira-kira 1 tahun umurnya ya, old. Jadi yang tadinya baru masuk di siklus 22 gitu kan, dioperasikan 1 tahun, ya berarti kan nanti di BOC 23 ini menjadi bahan bakar lama dengan umur 1 tahun. Kalau yang 2 tahun ini 2 years old yang warnanya kuning apa hijau ya, hijau hijau ini ya berarti dia sudah 2 tahun di situ, 2 tahun di dalam teras. Ya, demikian seterusnya. Ya, ini 3 tahun, 4 tahun. Ya, jadi yang tepi-tepi di sini ini eh, ini 4 tahun. X ini tidak berubah. Ya. Terus ini adalah control rod eh, selnya. Ya, jadi ini seperti itu. Oke. Ya, ya ini untuk yang BWR kan tadi selain selain ini ya apa namanya selain loading pattern ini ngatur posisi ya, eh, kan masih ada penambahan apa namanya CRP ya, control rod program ya, artinya bagaimana menentukan apa namanya posisi ini kan posisi batang dalinya ini kan yang plus 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 ini ya yang dalam satu cluster itu ya. Terus kemudian nanti masuknya itu seberapa besar itu. Nah, ini yang perlu di apa namanya? Perlu diatur dalam ICFM. Ya, jadi ini lebih memang untuk BWR relatif lebih nganu ya, lebih apa kompleks dibandingkan dengan BWR. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oh, ini eh, sekedar informasi aja. Eh, Kita di departemen sudah cukup lama ya kita melakukan apa namanya penelitian terkait dengan ICFM ya. Ini dulu mulai tahun 2008 ya pertama kali eh, kakak tingkat kalian, mungkin kakak tingkat jauh ya, melakukan penelitian untuk ICFM PWR terutama di optimasi loading pattern ya. Ini nanti akan saya
apa namanya, sampaikan juga yang nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya itu ya terkait dengan optimasi ini. Kemudian bertahap. Jadi ini kita melakukan apa namanya optimasi loading patternnya, nyusun loading pattern, tapi dengan apa namanya dengan objektif tertentu ya. Karena itu tadi search anunya apa namanya search space-nya itu ya tadi kan 10 pangkat 100 ya. Nah, kalau memang benar-benar ini kan benar-benar full core katalah mau diisi ini kan jadi susah susah sekali ya ini ya. Jadi kita harus menentukan apa namanya menyusun suatu algoritma optimasi tertentu agar kita bisa apa menaruh bahan bakar eh, secara lebih baik dengan harapan apa ya ya tergantung ininya objektifnya tadi apakah mungkin KF-nya itu mau di ini kan dimaksimalkan atau mungkin nanti picking factornya mau diminimalkan ya seperti itu. Oke, ini yang terakhir ngerjakan skripsi tentang ini itu kalau terakhir di 2021 ya. Ini apa namanya optimasi menggunakan metode algoritma beruang kutub ya, polar bear optimization ya. Jadi kadang nama ininya nama metodenya itu eh, kayak kayak aneh-aneh gitu ya. Karena apa ya? Karena mau istilahnya itu apa namanya? Mau em, menirukan alam gitu. Eh ada yang menirukan apa namanya gerakan dari kelelawar yang mencari mangsanya gitu kan yang disebut sebagai bait algorithm kemudian ada yang itu yang beruang kutub itu ya jadi apa fenomena yang ada di alam itu ditirukan diubah menjadi apa algoritma optimasinya dan itu kemudian diterapkan untuk mencari apa namanya loading pattern eh, PWR ya kita fokusnya di PWR karena tadi Anda bisa melihat kalau untuk BWR eh, relatif lebih rumit dibandingkan dengan BWR. Nah, oke ini sekedar apa namanya eh, advertisement ya. Barangkali Anda eh, ada yang tertarik ikut penelitian ya. Saat ini kita sedang apa namanya melakukan kegiatan penelitian ICFM terutama untuk PLTN pengembangan PLTN terapung basisnya PWR tapi PWR-nya ukurannya kecil ya jadi apa SMR ya Small Modular Reactor dayanya tidak besar. Nah, karena memang mau ditaruh di kapal dan harapannya sih bisa bisa apa namanya bisa digunakan untuk elektrifikasi di daerah-daerah terpencil itu. Kalau istilahnya yang keren sekarang ini adalah dieselisasi ya. Jadi untuk menggantikan pembangkit-pembangkit diesel yang ada di daerah-daerah eh, apa namanya kepulauan apa itu eh, digantikan dengan PLTN terapung ini. Nah, ini contoh yang sudah apa namanya, yang sudah beroperasi, yang ini di mana di Rusia ya. Reaktornya namanya KLT 40S, ditaruh di dalam kapal, kapalnya namanya Akademik Lomonosov. Dia ada dua modul ya, ada dua reaktor berada di dalam kapal ini yang membangkitkan listrik dan juga bisa untuk apa namanya membangkitkan kogenerasi juga ya karena uapnya yang dihasilkan dari apa dari ekspansi uap di turbin ya setelah diekspansi dia kan masih panas ya yang panasnya itu bisa dialirkan untuk apa namanya untuk menghangatkan ruangan gitu kan jadi uapnya masih dialirkan ke sana jadi tidak hanya menghasilkan listrik tapi juga menghasilkan eh, heat atau kalor ya seperti itu. Kita sudah beberapa tahun melakukan
apa namanya kajian untuk yang reaktor seperti ini, yang KLT-40S, baik itu dari sisi netronik, kemudian thermal hidrolik, dan juga ininya apa namanya aspek keselamatan, aspek keamanan juga, ya. Nah, yang ingin kita coba kembangkan adalah apa namanya desain yang lebih baru dengan bahan bakar yang kita harapkan lebih baik dibandingkan dengan bahan bakar existing. Karena yang existing itu masih menggunakan O2 yang ditaruh di dalam cladding circuloid. Nah, ini kan kalau dari sisi apa namanya sudut pandang perkembangan fuel sekarang, ini kan sudah mulai apa namanya dicoba untuk ditinggalkan ya menggunakan circuloid itu, meskipun ya belum anu masih masih sedikit yang benar-benar mengimplementasikan itu. Karena apa? Karena kalau Anda ingat circuloid ketika bereaksi dengan air atau terutama dengan uap air ya yang suhu tinggi, itu maka akan bisa terjadi oksidasi menjadi ZrO2 plus pembangkitan hidrogen H2. Nah, yang tidak diinginkan itu adalah pembentukan H2-nya itu. Karena apa? Karena itu bisa menjadi ledakan hidrogen seperti yang ada di atau terjadi di Fukushima ini. Nah, sehingga yang dilakukan adalah melakukan pengubahan atau menggantikan material di cladding-nya, ya, artinya tidak menggunakan ZR, sehingga kemungkinan terbentuk H2-nya, terbentuk hidrogennya menjadi bisa diminimalisir. Jadi bahan cladding-nya diubah, kemudian di sisi lain juga ininya bahan bakarnya, fuelnya juga diganti dengan apa namanya tipe yang lain yang lebih tahan terhadap apa kondisi yang ekstrim yang mengarah ke kecelakaan. Ya, harapannya titik lelehnya juga lebih tinggi daripada UO2, tapi dia masih bisa apa namanya membangkitkan energi yang tidak kalah seperti halnya dengan UO2. Jadi kan harapannya seperti itu. Jadi kita mengembangkan bahan bakar ATF ya, accident tolerant fuel eh, untuk tipe reaktor PLTN terapung ini. Nah, kemungkinan lainnya kalau ini kan sudah dioperasikan ya, dan sekarang Rusia juga sudah mengembangkan lagi desain konseptualnya yang kalau Anda mungkin cari itu namanya RITM M, R, RITM 200M. Itu lebih lagi lebih apa namanya pengembangan dari yang ini, tapi belum belum dianukan, belum dibangun ya, jadi masih konseptual. eh Alternatif yang lain ini adalah seperti yang dikembangkan oleh MIT di Amerika. Jadi eh, semacam apa namanya, semacam kayak galangan kapal, bukan galangan kapal, tapi apa itu namanya, oil rig itu ya, yang untuk pengeboran yang dilepas pantai itu, yang ditaruh agak jauh dari pantai. Kalau ini kan masih dekat dengan pantai ya. Di sini ada apa namanya, ada jetty-nya ya, ada semacam docking areanya ya, di samping juga untuk apa mengurangi meminimalisir efek dari gelombang gitu. Nah, kalau ini memang ditaruh di jauh dari tepi pantai, harapannya ini tidak akan apa namanya, tidak akan terganggu kalau misalnya terjadi tsunami. Karena kalau ada tsunami ini kan gelombang airnya hanya cuma naik turun aja ya. Jadi kalau ada gempa kemudian menyebabkan tsunami itu, kalau di posisinya jauh dari pantai ini kan dia hanya akan naik turun seperti ini aja. Tapi kalau yang dekat pantai karena ada apa namanya daratannya kan sudah lebih landai ya, lebih dangkal ya, lebih dangkal sehingga energi yang dibawa oleh gelombang laut itu kemudian kan kayak menjadi membesar ya, bukan membesar tapi efeknya itu adalah gelombang lautnya kan menjadi tinggi ya gitu, sehingga bisa menghempaskan kapal yang berada di ini di dekat pantai itu. Tapi kalau jauh dari pantai kemungkinan apa namanya terpengaruh oleh tsunami itu bisa diminimalisir gitu. Nah, yang desainnya MIT itu ininya di sini.
Ya. Natural pressure vesselnya berada di bagian tengah ini. Kemudian di sini ada balas ya, jadi untuk bisa menaik turunkan kayak gitu. Posisi anunya di sini airnya, air permukaan air lautnya. Jadi posisi reaktornya itu berada di dalam atau di bawah permukaan laut ya sebenarnya seperti itu. Nah, idenya mengapa seperti itu? Karena kalau misalnya terjadi kondisi kecelakaan yang parah ya, kan yang tidak diinginkan itu apa? Yang tidak diinginkan itu adalah pendinginnya hilang, loss of coolant, accident ya, lokai, sehingga ininya meleleh gitu kan, apa namanya, bahan bakarnya meleleh, terasnya meleleh karena pendinginnya kurang. Nah, kalau ini ditaruh di bawah permukaan air laut, ya kalau terjadi ini, ya tinggal ini kan aja, di flooded, ya dibanjiri aja dengan apa namanya, dengan air laut itu sehingga terasnya itu kemudian bisa apa digenangi atau tenggelam eh, karena efek dari apa dari air laut yang masuk itu yang dimasukkan itu harapannya seperti itu. Ini juga masih apa namanya masih konseptual begitu ya, belum ada yang direalisasikan. Ya, yang sudah benar-benar direalisasikan adalah yang ini. Tapi kalau kita perhatikan ini basisnya ini adalah sama-sama dari eh, PWR semua, dari pressurized water reactor. Ya. Nah, yang menjadi tantangan ya tentunya itu tadi dari sisi apa namanya desain bahan bakarnya, kemudian desain terasnya, kemudian core manajemennya ya out of core in core management itu. Nah, ini yang ingin kita apa namanya ingin kita pelajari. Jadi kalau kalian tertarik ya tidak harus sudah apa namanya maju skripsi begitu, tapi tertarik untuk mengerjakan ini, bantu kami untuk kegiatan penelitian bertema ini, silakan aja, we are very welcome ya, silakan bergabung. Oke, ada pertanyaan yang terkait dengan slide yang ini sebelum kita lanjut ke ini jam berapa ini? Jam 8:30 ya. Oke, kita lanjut sedikit ya eh, yang di sini. Nah, ini masih masih nyambung dengan yang tadi ya. Eh, karena harusnya ini kan diberikan di pertemuan yang berbeda. Ini masih apa namanya? Masih merefer yang tadi untuk nganunya pembahasannya. Oke, ini slide pertamanya ini mereview yang tadi ya. Dari sisi OCFM ini yang kita lihat ya. Tadi kan ada panjang siklus, kemudian operasi stretch out, penentuan jumlah komposisi bahan bakar baru, eh, fuel assembly lama yang dimasukkan lagi, inserted, reinsert ya, kemudian jenis racun dapat bakar yang akan digunakan. Dan kalau LCFM kita berbicara tentang dua hal ini ya, loading pattern secara umum, kemudian lokasi batang kendali dan laju aliran teras ini khusus untuk boiling water reactor. Ya, kalau yang loading pattern kan PWR, BWR ya seperti itu. Oke, nah sekarang kita lihat ininya. Aduh, salah pencet. Eh, Masing-masing ini ya dari apa OCFM-nya, kemudian kita masuk ke ICFM-nya, nanti sudah masuk ke core management-nya. Tapi kalau dari sisi OCFM-nya, ini kan kita lihat dulu, mengapa kok kemudian akhirnya kita bisa memutuskan, oh kita perlu sekian fuel assembly, misalnya gitu. Ya, kita startnya kan harus dari OCFM-nya dulu. Nah, yang pertama, kita perlu menentukan panjang siklus operasi. Nah, apakah 1 tahun misalnya, 1,5 tahun, mengapa itu kemudian dipilih? Ya. Nah, panjang siklus operasi ini mempertimbangkan kebutuhan energi musiman pengguna listrik dan biaya energi listriknya. Ingat, ini apa namanya OCFM ini banyak apa namanya eh, diimplementasikan karena PLTN-nya itu dibangunnya banyak di negara-negara yang 4 musim.
ya, maka teori untuk ininya, untuk apa namanya perhitungannya itu kan berarti menyesuaikan dengan yang ada di sana, ya, yang 4 musim itu. Kalau ini nanti diterapkan di tempat kita, mungkin nanti kita perlu apa namanya reformulasi barangkali ya, apa namanya parameter-parameternya. Nah, karena di 4 musim, em, maka mereka perlu melihat lokasi geografis dan cuaca terutama. Ya. Kemudian yang ketiga ini campuran beban penggunaan industri dan rumah tangga. Ini tiga-tiganya ini penting untuk OCFM, dan ini sangat apa namanya spesifik antara satu negara dengan negara lain. Ya, nanti di Indonesia nanti ini tiga-tiganya nanti akan berbeda. Nah, misalnya kalau kita lihat dari si lokasi geografis, ya, misalnya ini saya berikan contoh, ini saya dapatkan dari sumber di internet ya. Di Swedia, bagaimana beban listrik itu bervariasi terhadap musim. Karena mereka 4 musim. Ada musim panas, musim gugur, musim dingin, musim semi. Ya, kalau Anda perhatikan di sini, ya, ternyata dalam 1 tahun ini akan seperti membentuk siklus yang berulang-ulang ya. Ini eh, mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2023. Ya, jadi 7 tahun ya. Data 7 tahun, terus Anda bisa perhatikan ini seperti berosilasi. Kebutuhan yang tinggi Anda bisa lihat di sini, ini berada di sekitar bulan Desember Januari. Artinya apa? Itu kondisi winter. Kondisi winter, musim dingin, eh, dan di Swedia itu sudah dingin, kemudian lama apa namanya eh, malam harinya itu kan juga panjang gitu kan. Eh, Mataharinya malu-malu aja kalau mau terbit itu. Jadi eh, kadang waktu saya di sana itu kalau kalau musim dingin bisa aja terbit jam 7, itu 7 pagi, nanti tenggelamnya jam 3 sore itu kan sudah tenggelam ya. Jadi paling terbitnya nggak sampai 12 jam kan. Jadi kalau seperti itu berarti kan nanti kebutuhan listrik untuk penerangan ya itu membesar, kebutuhan untuk pemanasan ruang juga membesar. Nah, itu. Ya, sehingga apa? Demand-nya di sini besar. Ya. Tapi eh, sebaliknya pada musim panas ini demand-nya rendah, paling rendah di sini. Ya. Ya karena kondisinya kebalikannya. Kalau musim panas ya matahari terbitnya jam 2 pagi gitu kan. Nah, nanti tenggelamnya nanti jam 10, 10 malam ya. Di sana masih masih terang ya, itu jam 9, jam 10 itu masih masih terasa terang. Jadi tidak ada kebutuhan untuk mungkin menyalakan listrik untuk penerangan ya, misalnya jam jam 9, jam 8, 9 itu ya masih terang kayak gitu, ngapain nyalain listrik kayak gitu kan. Ya ini rendah gitu. Nah, ini perlu dipertimbangkan ya untuk menentukan apa? Menentukan kebutuhan penggunaan listriknya berapa, big cost-nya itu berapa, dan ini nanti akan menentukan panjang siklusnya. Nah, selain kondisi itu tadi ada aspek yang keempat, yaitu biaya siklus bahan bakar atau FCC, ya, fuel cycle cost. Kita lihat di sini. Ini data untuk eh, biaya apa namanya siklus bahan bakar per satuan energi. Ya, jadi kalau Anda perhatikan di sini, FCC-nya adalah dalam satuan mils per kWh. Mils itu berarti 1/1000 ya, 1/1000 dolar per kWh, ya, per satuan energi. Kemudian di sini ini ada perhitungan, bukan perhitungan, tapi apa namanya variabel bebasnya di sini adalah hari, ya, cycle length. Ya, kalau misalnya katalah reaktor itu dioperasikan sekian hari, ya, ini variabel bebasnya. Kemudian perhitungan apa namanya perhitungan penentuan FCC-nya itu berdasarkan variasi harga dari bahan bakar. Ya, jadi ini
apa namanya diperkirakan misalnya sebesar $55 per kilogram, kemudian ada yang $110 per kilogram sampai $220 per kilogram. Jadi ini naik 4 kalinya ya, kayak gitu. Dari yang rendah sampai yang tinggi. Nah, kalau kita perhatikan ternyata bahwa FCC ini akan kecenderungannya itu adalah semakin meningkat seiring dengan semakin panjangnya eh, siklus operasi dari reaktor. Ya, tentunya, nah kita bisa melihat di sini kalau harga dari bahan bakarnya tinggi ya berarti nanti ini apa namanya nilai FCC-nya ya tinggi, gitu kan? Di sini kan dibandingkan dengan yang misalnya 55 di sini kan. Nah ini, oke. Nah, tapi kita juga bisa melihat di sini bahwa kenaikan harga bahan bakar sampai dengan 4 kali lipat ini eh, tidak menyebabkan kenaikan FCC-nya naik menjadi 4 kali lipat. Ini kan hanya sekitar 2 kalinya kan, di sekitaran 7 menuju ke hampir 14. Ya, artinya kan apa namanya harga ininya naik 4 kali, tapi fuel cycle cost-nya hanya naik 2 kali di sini. Jadi tidak menjadi 4 kalinya. Kemudian ini ini pasti apa namanya kita bisa melihat kenaikannya juga apa namanya konsisten gitu. Artinya semakin panjang cycle length-nya, maka FCC-nya di masing-masing harga bahan bakar ini akan meningkat. Itu yang pertama, ya. Tapi kalau kalau seperti ini kan kemudian oh ya udah kalau gitu kita pakai yang ini aja, yang paling rendah aja misalnya 335, ya. Atau kalau mau digenapkan ya 365 1 tahun itu. Artinya kan eh, fuel cycle cost-nya kan paling rendah. Tapi ternyata tidak sederhana itu. Karena apa? Karena ini hanya nilai FCC yang dihitung berdasarkan harga bahan bakarnya saja. Tapi kan kalau untuk pengoperasian kan kita tidak melihatnya hanya dari sisi bahan bakarnya saja. Ya. Nah, mana nih gambarnya? Kok hilang? Nah, ini kita perlu juga mempertimbangkan ya ini eh, biaya siklus bahan bakar yang tadi FCC. Kemudian biaya penggantian daya atau replacement cost dan juga biaya outage ya operational and maintenance. Jadi secara umum kita bisa memperhitungkan energi cost-nya, biaya energinya yang masuk ke grid itu adalah jumlahan dari ini sigma antara CP dikalikan dengan apa namanya dengan EP. Ini CP ini biaya persatuan energi yang tadi itu ya. Kalau yang tadi kan masih masih hanya dari bahan bakarnya aja ya. Tapi yang cycle cost-nya itu nanti adalah yang di sini ya. EP ini adalah energi yang diproduksi dalam satu periode tertentu oleh pembangkit B. Jadi makanya di sini ada sigma, ada jumlahan dari lebih dari satu pembangkit. Ya. Ini biayanya, ini energinya. Ya. Kalau ini dibagi dengan jumlahan energi yang dihasilkan dari keseluruhan pembangkit, maka kita akan mendapatkan istilahnya adalah ini ya, grid energy cost. Ya. Jadi kayak C-nya ini tapi untuk keseluruhan ya, secara umum kan. Dan jumlahan ini sigma EP ini akan menjadi energi grid EG. Ini adalah energi yang bisa dipasok dari semua pembangkit yang ada ke pelanggan ya lewat jaringan listrik. Nah, karena kita tadi memperhitungkan ini ada outage, ada apa replacement power, maka penentuan apa energi cost-nya ini kita sebut sebagai efektif nuclear energy cost ya. Jadi tidak hanya dari apa namanya bahan bakarnya aja, tapi ada faktor lain
Yaitu yang pertama adalah capital energy cost. Ini apa namanya biaya modalnya. Nah, biaya modal capital cost ini tidak dipengaruhi oleh pengoperasian reaktor. Ya, ini kan biaya modal untuk bangun, betul kan? Biasanya kan ya udah wajar. Biasanya kan orang ya untuk membangun apa pembangkit juga biasanya kan seperti itu juga apa utang gitu kan. Baru nanti kemudian nyicil gitu kan, nyicil untuk membayarnya. Jadi itu nanti diperhitungkan ke dalam cost-nya ya kan. Tapi capital energy cost ini tidak dipengaruhi oleh pengoperasian reaktor. Artinya apa? Mau reaktor itu dioperasikan 1 tahun, satu siklusnya ya. Dalam satu siklusnya itu 1 tahun, 1,5 tahun, atau 2 tahun, ya capital cost-nya sama gitu kan. Nggak ngaruh gitu. Jadi ini merupakan fixed cost di sini. Ya. Nah, tapi ada bagian yang kemudian akan berubah apa namanya seiring dengan perubahan masa pengoperasian reaktor. Ya, yang pertama ini tadi ya ini C NUC fuel ini yang gambarnya tadi di sini itu yang apa namanya yang CPP-nya yang di sini ya. Kembali ke situ. Itu yang kita tuliskan sebagai apa namanya sebagai C NUC fuel itu ya. Ayo, 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 ayo. Sorry, bablasan. Nah, yang ini ya, itu yang tadi saya tuliskan sebagai C NUC fuel-nya ini ya. C NUC fuel itu adalah nilai ini ya, gitu ya. Nah, kemudian yang lainnya ya, ini adalah apa namanya C ya, nilai apa namanya cost yang terkait dengan OM, operational and maintenance ya. Eh, jadi pengoperasian ya, selama pengoperasian kan berarti kan harus ada pengeluaran ya, bayari karyawan, bayari apa namanya eh, peralatan ya, kemudian nanti ketika maintenance mungkin akan berhenti ya, ada apa namanya perbaikan-perbaikan ya. Ini munculnya di sini ya. Jadi C dikalikan dengan enuknya ini, energi yang apa namanya yang dihasilkan dari pembangkitnya itu. Kemudian di sini ada delta, delta C nuk ONM ya. Ini deltanya ini mengacu pada eh, refueling eh, apa outage. Jadi yang ini adalah pengeluaran, kira-kira seperti itu kan, pengeluaran yang dihasilkan karena reaktornya itu apa namanya dilakukan proses eh, refueling ya. Eh, Kemudian ini kan berarti harus mengeluarkan uang. Kemudian yang di sini ini ada sirap dikalikan dengan delta ERAP. Ini adalah yang kita sebut sebagai replacement energy cost. Nah, Anda perlu ingat bahwa untuk light water reactor, entah itu PWR maupun BWR, kalau dilakukan outage, ya outage itu berarti kan ya memang harus dihentikan, atau mungkin juga dilakukan apa namanya, ya mungkin yang di sini lebih ke outage-nya ya. Artinya gini, kalau terjadi outage, berhenti beroperasi, ya, baik itu karena direncanakan atau tidak direncanakan, berarti kan pembangkit itu tidak menghasilkan daya listrik, ya. Reaktornya kan mati. Karena tidak menghasilkan listrik, maka apa namanya, dia tidak apa namanya, ya tidak bisa menjual listriknya ke jaringan listriknya, gitu kan. Nah, sehingga apa nggak ada income-nya masuk, gitu kan. Nah, itu kemudian dianggap sebagai cost, ya. Karena apa? Karena hilangnya sejumlah energi ini, itu berarti kan nanti harus di recover gitu kan. Nah, untuk anunya, untuk apa namanya, untuk perhitungan cost-nya itu. Sehingga ini apa namanya?
harus diperhitungkan, ditambahkan di sini si RAP-nya, replacement, dikalikan dengan delta E, berapa besarnya energi yang tidak dibangkitkan selama proses outage atau selama proses perbaikan. Kalau yang ini memang karena apa namanya refueling gitu, memang harus berhenti, reaktornya berhenti, dilakukan refueling pengisian bahan bakar baru. Ya, untuk flat water reactor, PWR, BWR, pengisian bahan bakar itu reaktor harus berhenti. Kalau CANDU itu bisa dilakukan secara kontinu, ya, jadi reaktor tidak harus berhenti beroperasi. Nah, sehingga kalau kita lihat dari ini berapa nilai apa satuan cost-nya, ya, unit cost-nya, berarti kan ini C dikalikan E semua ini dibagi dengan E nuk plus delta E rep. Jadi ini energi yang dibangkitkan, ya, ketika reaktornya itu beroperasi. Ini energi yang, ya, katakanlah itu tadi yang rugi itu, yang apa namanya seharusnya beroperasi tapi tidak beroperasi. Nah, itu. Nah, kita bisa melihat di sini kalau siklusnya panjang, ini akan apa namanya akan meningkat, ya kan? Yang ini akan meningkat. Tapi ininya, enuknya, ini kan tentunya juga akan membesar. Kalau kalau siklusnya diperpanjang, maka energi yang dibangkitkan itu berarti akan semakin besar juga. Jadi ini membesar, ini juga membesar. Oke ya. Nah, anggap bahwa ini apa namanya eh outage di sini serta di sini itu tidak dipengaruhi oleh panjang pendeknya siklus. Artinya misalnya gini, proses refueling misalnya 1 bulan, entah Anda akan mengoperasikan reaktor itu selama 1 tahun untuk siklusnya, atau 1,5 tahun dalam satu siklusnya, maka proses refueling itu tetap berlangsung selama 1 bulan. Ya. Jadi yang ini cost di sini, ini tidak dipengaruhi oleh panjangnya siklus. Ya. Replacement, ya, ini juga tidak tergantung pada panjangnya siklus. Mau siklusnya pendek atau siklusnya panjang, kalau terjadi outage ya udah outage gitu kan. Nggak peduli kalau misalnya outage-nya katakanlah 5 hari, ya mau siklusnya 1 tahun atau panjang siklusnya 1 tahun atau 1,5 tahun, ya berhentinya 5 hari ya sama aja ya, gitu kan. Jadi bagian ini dan bagian ini itu tidak berpengaruh terhadap panjang siklus. Artinya yang terpengaruh oleh panjang siklus itu hanya di bagian ini, ya, bagian ini dan ini. Pembilang dan penyebutnya ada bagian yang fix, ada yang atasnya meningkat, bawahnya juga ada yang meningkat. Artinya apa? Artinya kita nanti akan mendapatkan suatu kondisi yang akan optimum, ya. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi kita akan mendapatkan nilai efektif fuel cycle cost, ya, dalam mil per kilowatt jam, sama ini apa namanya sebagai fungsi dari apa harga bahan bakar. Nah, kalau kita perhatikan untuk apa namanya untuk sebagian besar kurva ini, trennya adalah itu nanti akan turun, ya, kemudian nanti akan mencapai titik minimumnya, baru kemudian nanti akan naik lagi, ya, trennya seperti itu. Ya. Meskipun eksaknya di mana kan ya perlu nanti perhitungannya, tentunya ini bisa lebih didetailkan, ya. Ini untuk titik-titik yang sudah ada ini, kita melihat trennya kira-kira nanti akan turun, kemudian akan naik. Ini mungkin turun tapi mungkin tidak terlalu kelihatan ininya, ya, apa namanya perbedaannya mungkin tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan ini penurunannya, ya. Nanti akan naik lagi. Ya. Artinya apa? Artinya kalau kita mau mencari nilai cycle cost yang optimal, ya kita nyarinya yang nilainya paling rendah, ya. Sehingga kita akan cari kira-kira itu mungkin di sekitaran berapa sih? Ya di sekitaran ini. Nah, gitu.
ya, 400-an, 500-an hari itu adalah nilai yang akan menghasilkan cycle cost paling rendah. Perkiraannya di situ. Ya. Kalau mau di sini ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya berdasarkan data seperti ini, maka orang akan lebih cenderung untuk memilih panjang operasi reaktor dalam satu siklusnya di sekitaran 400-500 hari. Ya. Nah, ini pertimbangan apa namanya? Pertimbangan panjang siklusnya adalah seperti itu. Jadi kita tentukan yang pertama, berarti ini tadi ya, panjang siklus operasi itu ditentukan dulu berdasarkan itu tadi perkiraan apa namanya? Perkiraan kos-kos yang mungkin muncul itu ketemu sekian hari, itu yang kemudian akan di apa namanya? Akan digunakan. Setelah itu hitung apa? Hitung kebutuhan energi siklusnya, cycle, berapa EFPD-nya, equivalent full power day, ya. Ingat ya, pengertian EFPD ya. Jadi berapa hari kita akan mengoperasikan reaktor kalau reaktor itu bisa beroperasi secara full power 100% daya nominal. Ya, meskipun mungkin aktualnya sih tidak full power ya. Aktualnya kan bisa turun, nah gitu kan, kayak naik lagi 100%, mungkin turun lagi ya gitu. Tapi ini kalau anggap reaktor itu bisa beroperasi full power, maka panjang operasinya dalam hari kita nyatakan dengan FPD. Kemudian dari situ nanti kita bisa menentukan burn up cycle-nya. Jadi dalam satu siklus itu burn up-nya berapa? Kayak gitu. Rata-rata ya. Ingat kita bicara tentang out of core. Jadi kita hanya bisa bicara tentang nilai rata-rata. Kalau per fuel assembly-nya baru bisa kita tentukan berdasarkan ICFM. Ya. Nah, rumusannya bagaimana? Rumusannya adalah A cycle ini nilai Q atau daya dikalikan dengan capacity factor dikalikan dengan panjang siklusnya. Ya, cycle ini panjang siklusnya dalam hari. Dan Anda ingat lagi rumusan untuk CF ya, ini pernah saya singgung ya di apa namanya di ARN itu bahwa CF itu adalah integral dari daya aktual sepanjang satu siklusnya itu dibagi dengan apa? Dibagi dengan Q, integral dari Q terhadap waktu sepanjang T siklusnya itu. Ya. Q itu kan berarti ini daya daya nominalnya, ya, misalnya seperti ini daya nominalnya di sini, kayak gitu. Ini adalah nilai Q, ya. Kemudian di sini eh, T cycle-nya, panjang siklusnya. Nah, aktualnya ya mungkin kan seperti ini, ya kan? Artinya apa namanya? Aktualnya mungkin eh, daya yang dihasilkan tidak sama dengan eh, apa daya maksimal yang kita inginkan. Nah, jadi arsiran warna biru itu adalah ini, ya. Tapi kalau integral Q ini berarti kan apa namanya luasan segi empat ini, ya. Jadi luasan arsiran warna biru dibagi dengan segi empat Q dikalikan dengan ini, luasan ini, ya. Itu yang kita sebut sebagai CF. Jadi capacity factornya berapa? Ini harapannya sih tentunya 100%, tapi Anda akan tahu gitu ya bahwa CF itu jarang bisa sampai 100%. Tapi kalau dari sisi apa namanya, Anda bisa search ya di internet data pengoperasian reaktor, PLTN itu mempunyai CF yang tinggi dibandingkan dengan pembangkit fosil. Ya, kisarannya berapa? 85% ke atas, mungkin malah 90% ke atas kalau yang untuk nuklir. Ya, yang fosil itu kebanyakan di bawah 90%. Oke. Nah, kita ambil contoh seperti ini. Reaktor kita punya daya 3.411 megawatt thermal. Thermal ya.
Kemudian berdasarkan tadi apa namanya penentuan panjang siklusnya eh, yang kita hitung berdasarkan apa namanya cycle cost, ya, maka ditentukan ininya panjang siklusnya adalah 548 hari, ya, garis apa namanya nilai minimumnya. Berarti ini mungkin tidak pas di titik apa namanya titik minimanya, tapi mungkin agak geser sedikit gitu ya. Artinya anggap ini 548 hari ini sudah ditetapkan, maka ini sama dengan 1,5 tahun ya, 18 bulan. Anggap katakanlah prediksi dari kita sebagai pemilik ini dan apa pemilik pembangkitnya dan juga sebagai utility operatornya itu CF-nya kira-kira di 90%, ya. Itu perkiraan awalnya seperti itu, ya. Tapi ini rasional 90% untuk PLTN. Kemudian bahan bakar yang dimasukkan ke dalam ini, ke dalam apa namanya reaktor, ini sebesar 89,9 ton uranium. Ya. Nah, jadi dari situ ini kan berdasarkan anu ya, berdasarkan apa namanya perhitungan perhitungan cycle cost, ya. Nah, dari sini data di sini, maka kita bisa menentukan berapa besarnya kebutuhan energi siklus atau E-cycle ya. E-cycle berarti daya dikalikan dengan panjang ininya, panjang apa namanya siklusnya dikalikan dengan capacity factor. Jadi kita akan mendapatkan 1.600.000-an megawatt ya eh, thermal ya, artinya T thermal ya. Ini megawatt atau sekitar 1.600-an giga ya. Oke, EFPD-nya bagaimana? Ya, EFPD-nya adalah ini dikalikan panjang siklus dikalikan dengan capacity factor-nya. Jadi kita dapatkan 493,2 hari. Ya, jadi artinya pengoperasian selama 1,5 tahun itu akan setara dengan pengoperasian betul-betul full power selama 493 hari, koma 2. Ya. Nah, berikutnya kita tentukan burn up cycle-nya. Burn up cycle-nya kita dapatkan dari ini, kebutuhan ini, cycle-nya dibagi dengan loading-nya. Ya. Maka kita dapatkan di 18.713 megawatt per ton. Ini adalah nilai rata-rata dari burn up semua fuel assembly. Rata-rata ya. Ingat ya, kita di sini kita hanya bisa memperkirakan. Jadi kalau ini kita operasikan dalam satu siklus selama 1,5 tahun, maka burn up-nya itu sebesar 18.713 megawatt per ton. Aktualnya bagaimana? Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Karena tergantung posisinya. Ya. Nah, tapi secara rata-rata nilainya adalah seperti itu, 18,713. Nah, sekarang kita bisa nanti memperkirakan kalau misalnya ya apa namanya batasan maksimalnya itu adalah di 60.000 megawatt per ton ya. Jadi kita punya yang kita sebut sebagai discharge burn up, bahan bakar itu keluar dari apa dari reaktor, dari teras reaktor ya. Itu adalah maksimal itu di 60.000 megawatt, maka karena ini satu siklusnya ini adalah di 18,713, kalau 60.000 dibagi 18.713, ini kita dapat berapa ini? Kita dapat, bentar saya hitung dulu, 60.000 dibagi 18.713.
kita dapatkan di 3,2. Artinya apa? Kita bisa naruh bahan bakar di dalam reaktor maksimal sampai 3,2 siklus. Tapi kan nggak mungkin ya, ada pecahan. Ya. Tapi maksimal dia akan berada di satu fuel assembly itu akan berada di dalam reaktor selama 3 siklus. Nah, gitu. Ya, secara kasarannya seperti itu. Karena kalau 3 siklus kan berarti ini angka 60 ribunya kan tidak apa terlampaui. Ya, jadi masih lebih rendah dari 60 ribu. Jadi nggak masalah, itu sudah dikeluarkan dari uh, teras reaktor. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa sementara kita akhiri di sini ya. Eh, Nanti kita lanjut untuk apa namanya pembahasan berikutnya di pertemuan yang lain. Oke, ada pertanyaan? Oke, nggak ada. Baik, kalau nggak ada, saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatian kalian semua, atas kehadirannya. Mohon maaf malam-malam mengganggu waktu istirahatnya. Sampai jumpa lagi nanti di hari Kamis minggu depan, ya seperti biasanya. Baik, selamat malam semuanya. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Banyak. Ya, sama-sama.